Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. PDIP sibuk mengkritik, padahal Anies yang bangun. Pemprov DKI Jakarta akan merenovasi 40 rumah yang rawan banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Jaktim menjadi rumah model panggung. PDIP DKI Jakarta menyebut pembangunan rumah yang berkonsep vertikal itu tidak akan menyelesaikan masalah banjir. Kalau cuma membangun panggung itu penyelesaian sementara iya, tapi nggak permanen penyelesaian itu. Contoh misalkan daerahnya banjir, memang warga tidak kebanjiran, tapi toh warga nggak bisa kemana-mana. Mereka membeli cabai nggak bisa juga kan? Apakah konsepnya akan seperti itu? Kita tanya Pak Anies, apakah konsep penanganan banjir seperti itu? Kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono pada wartawan Minggu 4 April, seperti dilansir dari Detikcom. Tapi dalam konsep penataan kota itu tidak akan menyelesaikan masalah. Padahal yang harus kita kejar adalah bagaimana permukiman di daerah aliran sungai itu harus dientaskan. Sebelumnya diberitakan bahwa DKI renovasi 40 rumah di Kampung Melayu dengan model panggung. Pemprov DKI Jakarta akan merenovasi sebanyak 40 rumah warga di RT 13, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Konsep renovasi untuk puluhan rumah warga ini menggunakan model panggung. Wali Kota Jakarta Timur, Muhammad Anwar mengatakan, rumah warga tersebut akan dibangun berlantai 3. Bangunan atas untuk tempat tinggal sementara, kemudian paling bawah untuk usaha dan interaksi sosial. Untuk bagian atasnya dijadikan rumah, lalu bagian bawahnya dibuat model panggung setinggi 3,5 meter untuk usaha dan interaksi sosial. Kata Anwar dalam unggahan di akun Instagram @dki_jakarta dikutip pada hari Sabtu 3 April. Menurut Anwar, pengerjaan renovasi puluhan rumah tersebut ditargetkan selesai sebelum Lebaran 2021. Dia juga mengatakan bila kawasan tersebut kerap kali dilanda banjir setiap tahunnya. Tak ayal, membuat pemukiman warga pun terendam. Sebelum Lebaran akan ditargetkan sudah selesai. Pembangunan ini berkolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan Basnas dan juga TNI. Pemprov DKI Jakarta melalui pemerintah kota administrasi DKI Jakarta Timur berkolaborasi dengan berbagai pihak, diantaranya adalah Basnas Basis DKI dan juga Karya Bakti TNI, menginisiasi program bedah kampung di kawasan Kampung Melayu. Dalam informasi yang diunggah oleh akun Instagram Pemprov DKI Jakarta, dituliskan bedah kawasan Basnas Basis DKI di Kampung Melayu memiliki visi untuk dapat mengangkat pola pikir atau upgrading mindset bahwa kampung adalah kumuh dan tidak produktif. Dengan kampung vertikal, maka warga penerima bantuan diharapkan akan aktif untuk menjadi warga yang berdaya, di mana dipancing dengan fasilitas warung atau bedah warung, area bertanam termasuk hidroponik, fasilitas kesenian, dan sosial. Seperti kita tahu, PDIP memang selalu kritik Anies. Pengamat juga mengatakan bagi PDIP yang dilakukan oleh Anies itu selalu salah. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menganggap kritikan PDIP terhadap kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan bukanlah hal aneh. Menurutnya kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh Anies selalu salah bagi PDIP. Apapun tudingannya karena memang posisi PDIP sebagai oposisi. Apapun yang dilakukan oleh Anies kan gak pernah benar. Apapun yang dilakukan Anies gak pernah betul. Logika oposisi kan gitu. Pokoknya mengkritik apapun yang dikeluarkan, kata Adi kepada redaksi Republika. Adi juga menilai sikap PDIP ke Anies sama seperti sikap SBY ketika menjabat sebagai Presiden RI selama 2 periode. Menurutnya sampai saat ini belum ada politikus PDIP yang secara objektif mengapresiasi kerja Anies. Jadi untuk Jakarta, PDIP kembali ke hita seperti zamannya SBY. Hitahnya apa ya oposisi? Pokoknya oposisi aja. Begitu katanya. Selain itu, ia juga membandingkan kritik yang dilontarkan PDIP dengan kritik yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto beberapa waktu lalu. Menurutnya, kritik yang disampaikan Erlangga dinilai wajar dan proporsional, mengingat Erlangga ditunjuk sebagai koordinator untuk menyeimbangkan antara ekonomi dan kesehatan, sehingga Erlangga dianggap terganggu dengan kebijakan Anies. Kalau yang lain tiba-tiba kritiknya panggung pencitraan. Masalahnya adalah, emang gak boleh pencitraan untuk pilpres? Emang salah? Kalau ini dianggap sebagai upaya untuk pencitraan, apa yang salah? Ya gak ada.
Sebelumnya, Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristianto menyindir kebijakan PSBB total yang dilakukan oleh Anies. Hasto mengingatkan kepala daerah yang merupakan kader partai untuk tidak mengambil keputusan tergesa-gesa melakukan pembatasan sosial berskala besar dalam mencegah penyebaran COVID. Kepala daerah dari PDI Perjuangan katanya wajib mengedepankan kepentingan rakyat dan mengambil keputusan secara bijak, solutif, dan mudah dijalankan secara masif. Dalam situasi pandemi seperti itu, seluruh kader partai, khususnya kepala daerah, dilarang membuat keputusan tanpa pertimbangan yang matang. Tidak boleh gerusa-gerusu atau asal ambil keputusan. Survei mengatakan kerja Anies lebih baik ketimbang Ahok. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungguli pendahulunya, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Hal ini diketahui dari survei yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Publik Populi Center. Survei ini dilakukan untuk melihat kinerja Anies selama 2 tahun memimpin DKI Jakarta. Peneliti Populi Center, Jeffrey Ardiansyah, mengatakan survei ini digelar pada tanggal 9 September 2019 sampai dengan 18 September 2019. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental secara saintifik dengan mendasarkan pada penarikan sampel sesuai dengan kaidah probability sampling di 6 kabupaten kota di Provinsi DKI Jakarta. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan margin of error lebih kurang 4%, dengan tingkat kepercayaan 95%. Proporsi pria dan wanita dibagi rata 50%. Ujar Jeffrey di Sleepy, Jakarta Barat, Senin 14 Oktober. Jeffrey menambahkan, sampel diambil dari 600 responden yang dibagi menjadi 300 responden eksperimen dan 300 responden kontrol. Kuesioner pertama atau eksperimen bertuliskan nama gubernur dan program kerja, yakni Ahok dan Anies. Sementara kuesioner kedua, kontrol, hanya berisikan program kerja tanpa mencantumkan kedua nama gubernur, namun diselipkan dengan catatan atau pertanyaan tertentu. Dalam metode eksperimental ini, kita mencoba untuk menggali rasionalitas publik Jakarta dan kita menggunakan 2 kuesioner yang berbeda. Tuturnya. Hasilnya, Anies unggul 78,7% atas Ahok terkait kebijakan penataan Monumen Nasional atau Monas. Ahok hanya mendapatkan 15,3% karena dianggap membatasi penggunaan Monas. Untuk kuesioner eksperimen, Anies meraup 79%, sedangkan Ahok hanya 13,3%. Anies juga unggul dalam survei penanganan banjir. Anies pun mendapat 52%, sementara Ahok hanya 37%. Anies juga mendapatkan angka besar terkait dengan kebijakan penataan pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat. Anies mendapatkan tingkat kepuasan 79,1%, lagi-lagi unggul dari Ahok.